Nah, akhirnya sampai 48 ini masih kita ini sibuk ya menghadapi perlawanan dari dalam, termasuk diantaranya Partai Komunis Indonesia yang persiapan pada bulan September itu di Madiun itu ya, akhirnya berontak itu. Begitu juga persiapan menghadapi agresi militer Belanda. Nah ini tercantum di dalam kitab Tuhfatul Ahbab ini. Oleh sebab itu kenapa dulu saya pernah berpesan, kalau nanti semua makam sudah dirampas milik Ba'alawi, maka akan dijadikan sebuah kitab yang dikarang di sana, disebarkan di sana, lalu orang-orang sana akan berbondong-bondong ke sini, lalu akan menguasai seperti orang-orang Yahudi dari Eropa datang ke Palestina, terus akhirnya sekarang bagaimana mengusir 750.000 pada waktu itu, tahun 1948, Masehi, 750.000 orang-orang Palestina kehilangan tempat tinggalnya, dikuasai oleh Israel, gara-gara kalah perjanjian, ya. Inilah yang harus kita ambil pelajaran, bahwa kita harus berhati-hati sekaligus membangkitkan kecintaan terhadap negeri sendiri, hubbul waton minal iman. Jangan sampai terjadi di Nusantara Indonesia Raya ini. Nanti kalau semua dikuasai ya oleh kalangan Ba'alawi ya, akan mendatangkan orang-orang dari sana ke sini, terus kita bisa apa? Kita bisa apa? Kalau sudah dikuasai politiknya, budayanya. Lalu kiai-kiai kita malah membela mereka kok. NU Muhammadiyah MUI aja diam saja kok. Negara pun masih wait and see saja kok. Ya gampang dicaploknya dengan senjata agama. Ya, kekuasaan yang dibungkus dengan agama. Kita mudah untuk mereka kuasainya. Jadi kita harus berhati-hati. 11 baris yang ke-11. 154 Tuhfatul Ahbab wa Tadhkiratu Ulil Albab karya Habib Alwi bin Syihab. Alwi Syihab. Jadi ini marga-marga Syihab itu di sini. Jadi Kang Mas Muhammad Rizik Syihab kudune ngerti ini. Ya. Promo Kiai Haji Quraisy Syihab Al-Mufassir ya harus ngerti ini. Mantan Menteri Agama Kang Mas Alwi Syihab ya harus baca ini. Oh ini yang ngarang bukan saya, leluhur Anda. Fakhoroja Sayyidi ila turbah. Maka Habib Alwi Syihab ya keluar menuju ke makam. Wa kharaja ma'ahu ghalibu ahlil balad, dan mengikuti beliaunya yakni kebanyakan penduduk kota Tarim Hadramaut. Fazaro bihim, maka pejabat tersebut juga ikut berziarah bersama dengan penduduk Hadramaut. Tumatakallam atujaha Qobril Faqih, maka Habib Alwi Syihab berbicara, berkhutbah menghadap makamnya atau kuburannya Al-Faqih Muqaddam bikalamin tawilin, dengan pembicaraan ya, materi yang sangat panjang. Wa minhu annahu qala lahum la tadhunnu annama halla bi ahli Palestin bisababin khafifin wa innama waqa'a bihim bisababi a'malihim as-sayyi'ah. Lu malah nyukur-nyukurno. Hei kalian semua para jamaah, sebenarnya apa yang terjadi di Palestina itu? Wong Palestina dipateni, ditembaki puluhan ribunya melayang, tentara Irak, tentara Suriah, tentara Lebanon, tentara Yordan, tentara Mesir, banyak yang terbunuh ya malah. Oh, apa yang terjadi di Palestina itu bukan sebab yang remeh-temeh, tapi wa innama waqa'a bihim bisababi a'malihim as-sayyi'ah, karena perilaku penduduk Palestina itu mereka melakukan keburukan. Ya tadi jali itu loh yang malah dietrek-etrek diolok-olok. Ini kan aneh gitu loh ya. Fa inna aktsarahum ma yusalluna. Kebanyakan mereka orang-orang Palestina itu Islam KTP, tidak mau sholat. Wala ma'ahum illasmul Islam, nah, kecuali hanya nama agamanya saja Islam tapi nggak mau sholat. Kok sampai ngerti kayak ngono? Masuk ono sensus. Wallu is'alu anhum. Hai, ayo budalo menyingkir dari sini, tanya kepada mereka tentang mereka, apakah benar apa yang saya ucapkan ini? Faqala ba'duhum ana ra'aituhum. Ini termasuk kan settingan ya. Orang dalam sendiri. Nggih, saya melihat mereka. Sulusahum, 2/3 dari mereka au aksar atau lebih ma yusalluna tasdikon, tidak melakukan sholat dengan benar. Li kalami Sayyidi radhiyallahu anhu, karena melakukan survei tersebut ya, wawancara mungkin ya. Karena menjalankan perintahnya Habib Alwi bin Syihab. Aneh, dijali tulung gak ngelembela malah. Lalu ngolok-olok. Oh, 100 sholat.
Wong njaluk tulung mau perang kok salat gak salat ora ono. Lho Israel itu ora salat ya, tambah menang perang. Perang 48 menang. Tahun 1956 ya, perang yang menang. 6 hari Arab Israel perang, 1967 ya menang ya. 1973 perang Yom Kippur ya menang. Sekarang yang menang juga. Lebih wong Imam Mahdi ini Hizbullah Lebanon dibom sama Israel ya mati. Said Hasan Nasrullah yang dikubur hari Ahad kemarin, yang meninggal tanggal 27 September 2024 yang lalu dikubur sementara karena masih belum ada gencatan senjata. Baru resmi secara kenegaraan dikubur, dimakamkan kemarin itu hari Ahad itu. Ya mati. Ya sekelas Ismail Haniyah di Iran saja itu ada mata-matanya agen intelijen Israel ya. Hebat. Ismail Haniyah mati di Iran. Ayo. Siapa tahu presiden Iran juga yang meninggal dunia jatuh dari helikopternya itu apakah juga ada akibat dari mata-mata Mossad? Ya siapa tahu, mereka itu hebat. Lah di Indonesia apakah ada? Oh ada. Ada. Agennya ada, tentaranya ada. Nah, nanti kalau saya bongkar, saya ditembak nanti. Yang bongkar ini harusnya orang yang tidak dikenal oleh massa seperti saya. Kalau yang bongkar ini misalkan sekelas BIN ya, sekelas Densus misalkan ya, nanti akan ada mata-mata. Jadi berbahaya. Oleh sebab itu kita ini melawan Dajjal yang tak terlihat mata dan yang terlihat mata di Indonesia. Terus halaman 155 diteruskan, nanti dengan kaji sendiri. Sebenarnya banyak. Ya ini kan saya sesuaikan dengan tema saja. Waqala marrotan, dan Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab ini berkata dalam kesempatan yang lainnya, lamma qoma ba'duhum li talabi ma'unatin minan nasli ahli Palestin indana huna. Misalkan ada orang yang meminta pertolongan Chef Palestin itu, fa innakum tajiduna huna syara'if min bani Zahra wa ali afwahuhunna muntinatun minal ju'. Lah apa kok njaluk bantuan kanggo wong Palestina? Nang kene dhewe lho, nang Tarim nang Hadramaut lho akeh saripah ya, habibah sing mulutnya bau gara-gara nggak makan, gara-gara kelaparan. Ya rasa nyumbang ke sana, nyumbang aja di sini ya, begitu. Sama dengan kalau di sini ada habib-habib menggerakkan Chef Palestina, dukung Palestina, nyumbang, nggak usah percaya. Nggak usah percaya. Kalau nyumbang itu melalui negara saja, biar resmi, ya. Nggak usah percaya kayak ini nanti, ya. Sebagian kecil saja diarahkan ke sana. Nanti nyumbang ke sana, terus nggak sampai objeknya lah ya, percuma lah, ya. Ya boleh nyumbang tapi yang jelas, ya, amal untuk Palestina tapi yang jelas, yang benar-benar legalitasnya ada. Mim bani Zahra. Terus ma yajiduna man yuwasihinna ay fahunna aula bican isodaqah lahu ma hatta yulqi sikoyatan wa ahlu baitihi dom'a. Ini ibarat ya, wong di sini saja itu kehausan kok malah galon air ini diserahkan ke luar sini, ibaratnya begitu. Masih belani komunitasnya sendiri, egoismenya masih ada. Jadi tidak podo pentingnya, ayo kita juga menyumbang Palestina, tapi juga menyumbang kawan-kawan kita yang memerlukan di sini. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Jadi bukan berarti kita ini terlalu suudon, curiga, nyumbang orang ikhlas, enggak, tetap ikhlas, ya, tetap ikhlas. Tapi harusnya ya diperhatikan juga saudara terdekat ya, yang dekat dengan kediaman kita. Ini yang penting, yang penting. Jadi ini tercantum dalam 190. Terus berikutnya wa kana radhiyallahu anhu katsiran ma yaqul. Begitu juga Habib Alwi Syihab itu sering mengatakan, innani aqafu alaikum ayyaka alakum ya ahla Hadramaut la ma waqa ahli Jawa. Nah ini Jawa itu ya Sumatera, ya Baruna, ya Jawa sama, ya Sunda ya sama, Madura ya sama, ya Sulawesi sama. Itu menurut orang-orang di sana Timur Tengah itu Jawa itu ya Indonesia. Nusantara nggak kenal ya Jawa. Habib Alwi bin Syihab ini berkata, aku takut atas nasib kalian, hai penduduk Hadramaut, jika apa yang menimpa orang-orang Indonesia ya sekarang nih ya, orang-orang Nusantara itu menimpa kalian. Karena apa? Sesuai dengan firman Allah Ta'ala,
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah membuat perumpamaan bagi penduduk suatu negeri yang aman dan tentram, tenang, yang datang di negeri itu rizki yang melimpah ruah dari segala penjuru tempat dari manapun, lalu penduduknya mengkufuri, mengingkari nikmat-nikmat Allah, lalu Allah memberikan menjatuhkan ya ujian, musibah, malapetaka kepada mereka dengan perasaan lapar dan ketakutan sebab apa yang mereka lakukan atau kerjakan. Surat An-Nahl ayat 112. Lah, penduduk Jawa kayak ngono. Ini sampai dielek-elek. Tahun 48. Karena apa? Penduduk Jawa, penduduk Indonesia Nusantara itu kurang terima apanya. Dijajah Belanda aja enak kok berontak-berontak. Dijajah Belanda enak, tenang, aminatan, mutmainatan. Dibangunkan rel kereta, dibangunkan pabrik gula. Ayo kayak apa? Dilayani ibadah hajinya. Ayo, malah berontak-berontak. Ya, akhirnya apa? Orang Jawa atau karan, perang. Ya, akhirnya terbunuh, terusir. Ya, kiai-kiai lari dikejar sama bandit-bandit dari kalangan kapiten Arab, kapiten Cina. Ya, ini ya karena memang posisi orang-orang Hadrami ini tidak hanya Balawi ya, termasuk non Balawi. Oleh sebab itu jika sekarang ada berita dari marga Abdad ya, yang korupsi itu ya, kalau di total ya 968 triliun rupiah ya, kali yang dibukukan itu 193 triliun rupiah gara-gara ngoplos itu ya. Itu dari Hadramaut sana, dari Hadramaut sana. Tapi bukan Balawi loh ya, dari marga Kobili. Ya. Jadi sama seperti Basaudan, sama seperti Sungkar gitu ya, sama seperti Bajre dan lain sebagainya itu. Lah, wong enak-enak dijajah londo, ada perwakilan mata-mata dari kita orang kita di sono di Jawa kok malah berontak-berontak ya. Nggak gelem syukur, malah ngajak perang baik lah, bahasa Jawanya seperti itu. Lalu dinukil surat An-Nahl ayat 112 tersebut. Terus akhirnya wa ahlu Jawa hakaza wa kullun wa ta'rasahu minhum. Jadi disyukurno itu lho. Wong Surabaya mati 20.000 ben gara-gara gak gelem bersyukur. Tunduk karo londo lah enak. Ngampel tunduk karo londo lah ya enak. Ya. Kiai-kiai barang diuber-uber kayak tikus kan? Ayo. 1945 akhir tahun, 1946, 47 sampai 48 dan bahkan sampai meja bundar 49. 5 tahun kita menghadapi musuh tidak hanya luar selimut tapi juga dalam selimut. Ada ekstrim kiri, ekstrim kanan. Kita ini kepondal-pondal menghadapi penjajahan. Daripada berjuang untuk merdeka lebih baik menyerah saja kan enak. Enak, wis ikut Belanda saja jadi jajahan lagi ya. Ini menurut pemikiran orang Hadrami dari kalangan Balawi. Jadi memang nggak ingin Indonesia ini merdeka. Kalau tetap dipegang Belanda kan mereka kan kasta kedua setelah Eropa. Enak ya, jadi ndara. Jadi majikan kita. Jadi seperti itu. Jadi wa ahlu Jawa hakaza wa kul ma ta'rasau bahkan nyukur-nyukurno. Ora ono wali nang Jawa iki sing iso nulungi nasibe wong Indonesia. Gak ada. La nafahum la waliyun wala ghairuh wala nafahum illa Muhammadun sayyidul wujud. Yang bisa menolong itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La kuntum tusalluna ala mautahu min aqaribikum ilal yaum. Ya, jadi Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab ini ya ngerti saudara-saudaranya yang ada di sini tuh banyak yang meninggal dunia. Meninggal dunia gara-gara apa? Ya bukan gara-gara diberondong sama Belanda, ya enggak. Ya gara-gara ya mati ya dengan sendirinya ya. Karena memang banyak yang dulunya kaya menjadi miskin papa.
karena penjajahan Jepang, ya Jepang hengkang lalu ingin ambil lagi, ya ingin kembali menjadi Ndoro di sini. Yang akhirnya ya ada yang mati. Lakun jadi kita ini ya ini menurut Alwi Shihab di sana ya nanti banyak yang mati, kita menyolati mereka, kerabat-kerabat kalian sampai hari ini. Atau yang seperti makna yang seperti di atas tadi. Jadi intinya itu nyukurno, ngolok-olok wong Jawa, wong Indonesia, ngolok-olok orang-orang Palestina sono. Diolok-olok. Karena memang ya sifatnya Yahudi. Dan bahkan ini ada penemuan dari kawan kami di kitab-kitab sejarah dan nasab karya Ba'alawi itu kan banyak di antara leluhur mereka yang hijrah tidak hanya ke Indonesia tapi juga ke Filipina, ke Johor, Malaysia, ke India, ada yang ke Somalia. Yang di Somalia itu ada seorang profesor yang meneliti bahwa Habib-Habib Ba'alawi yang ada di sana itu ternyata asli Yahudi Bani Nadir, Madinah. Bani Nadir. Baini Koinukok dan Baini Nadir yang ada di Madinah. Oleh sebab itu Rasulullah pernah dawuh Dajjal itu orang Yahudi dari Yasrib, Madinah. Ibnu Soyyad itu. Jadi Yahudi itu ada hubungan baik yang di Madinah ataupun yang ada di Yaman dan sekitarnya. Lah paling enak yang di Somalia itu kan ngaku keturunan Nabi kita. Akhirnya sekarang profesor yang dari Somalia tersebut ditangkap itu, hilang entah kemana. Ya karena ya mungkin keadaan di sana ya Asy-Syabab juga masih merajalela. Ya. Jadi Somalia itu negara gagal. Padahal sumber daya alam yang melimpah ruah, sumber daya manusianya yang dipecah belah. Nanti sama seperti Indonesia, ya Indonesia dipecah belah, nggak sempat menikmati sumber daya alam yang melimpah ruah. Ya seperti ini. Oleh sebab itu kami wanti-wanti kepada semua penyelenggara negara. Ayo ingat ya amanat Undang-Undang Dasar 45 kita. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan sumber penghidupan yang layak demi kemanusiaan. Jadi kalau ada yang kerja apa saja, jangan gampang-gampang diobrak atau dipecat. Karena semua berhak hidup di sini. Termasuk Satpol PP, polisi itu misalkan kalau mau menertibkan ya tertibkan, cari solusinya. Jangan mulai diobrak, dibakar rombongnya, ya dagangan modalnya dibuat pesta. Ya saya melihat sendiri. Sakno, ya ini jenenge penjajah gaya baru. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Ketika kita melihat di pinggir-pinggir jalan orang jualan, orang ganggu saja, jangan begitu. Mereka berhak hidup. Di sini bukan kita saja yang butuh hidup. Apalagi koruptor-koruptor itu tembak mati. Jangan ditutupi wajahnya, buka wajahnya, pamerkan ke publik. Koruptor-koruptor itu miskinkan, jebloskan ke LP Sukamiskin Bandung sana, lalu mungkin buang ke Digul sana. Itu baru adil, lalu ditembak mati saja. Karena apa? Nggak bisa maju Indonesia, kalau diurus orang-orang itu saja. Indonesia ini akan tetap seperti ini, sulit cari solusinya kalau nggak direformasi total. Kenapa? Ya paling ikut-ikut saja. Oleh sebab itu saya mohon kepada Pak Prabowo, jangan ngobrol omongan, oh nanti AHY dengan Gibran akan menjadi cawapres 2029. Wah durung kerja ya lagi patang wulan durung ngono ya. Terus bahas masa cawapres, kerjakan amanat dari rakyat, mandat dari rakyat ini. Gitu jangan milih apa ngurusi politik, wah rakyat itu butuh kepastian. Jangan wah ya itu tadi. Jangan korupsi. Jangan korupsi. Orang kaya kurang kaya. Ya jadi serakah seperti ini. Tembak mati saja ke Cina. Cina itu hampir 2 juta yang tembak mati sejak 20 tahun yang lalu. Mulai 2000 sampai 2025 sekarang. Hampir 2 juta tembak mati. Ya. Nggak bisa maju negeri ini. Nggih. Nggak maju. Nggak direformasi total. Ya tetap kayak ini bulet. Gak ada perubahan. Ganti presiden yang 10 ya tetap rakyat cilik sing soro berdua mek dijadino anu tok. Sebab itu hati-hati. Kalau sudah diamanai, saya mendukung Pak Presiden sekarang. Saya dukung, saya beat. Jalankan amanat rakyat. Sudah bagus
kepala-kepala daerah ya dimiliterkan untuk ke Magelang, itu sudah bagus sebenarnya supaya nggak korupsi. Jadi koruptor tembak mati. Demikian kami akan berinteraksi dengan panjenengan. Tulisan panjenengan di sini itu bukan berarti bertanya karena tidak tahu. Ini intisarul ilmi. Jadi bukan berarti bertanya ke saya lebih ngerti, bukan. Jenengan lebih tahu, cuma jenengan juga berniat untuk membagi pengetahuan. Kita akan mengupas tentang sejarah Ba'alawi yang ada di Hadrami, tapi tetap terkoneksi dengan Ba'alawi yang ada di sini. Pas perang Arab Israel yang terjadi pada tahun 1948 yang dimulai 1947 Masehi sampai 1949 Masehi. Terjadi suatu peristiwa yang tidak mengenakan hati sebenarnya. Ketika ada permintaan dari seorang pejabat yang ada di Hadramaut meminta kepada seorang Habib Ba'alawi yang bermarga Syihab untuk mendoakan agar umat Islam yang berperang melawan Israel ya diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala. Tapi apa jawabannya? Nanti kita akan ulas dengan lugas dan jelas. Hal ini tercantum dalam kitab Tuhfatul Ahbab wa Tadhkiratu Ulil Albab bi dzikri nazrin min manaqibil arif billahil wahhab Al-Habib Alwi bin Abdillah bin Aidrus bin Muhammad bin Syihab wa manaqibi masyaihi wa abaihi wa umumatihi as-sadatil atnab. Kitabnya ini sudah kami bagikan dengan panjenengan semua melalui haizin.com, kurang lebih 470 halaman karangan dari seorang Habib Ba'alawi yang tinggal di Tarim di Hadramaut, Yaman sana, tapi tetap terkoneksi dengan saudara-saudarinya yang ada di sini. Kitab Tuhfatul Ahbab ini sebenarnya bukan kitab karangan kalangan Ba'alawi dengan usia yang cukup lama, tidak, tapi baru-baru saja. Di sini menyebutkan peristiwa yang terjadi di belahan bumi, yakni Perang Arab Israel tahun 1948. Tuhfatul Ahbab ini jika dikaji oleh saudara-saudari umat Islam yang ada di seluruh negeri selain Indonesia, maka akan dianggap ini kitab yang tidak bermutu, tidak berkualitas, karena mencantumkan karomah beliau Habib Alwi bin Syihab. Ya, ini nama pendeknya, Alwi bin Abdullah bin Aidrus bin Muhammad bin Syihab. Ada karomah yang tidak sesuai dengan standar karomah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada peristiwa-peristiwa yang ganjil, khariqul adah, tetapi tidak masuk dalam kategori karomah, masuk dalam kategori khurafah. Ini jika dikaji oleh seluruh umat Islam di banyak negeri, khususnya di perguruan tinggi, maka tidak bisa dijadikan sebagai andalan, ya, rujukan, ya, apalagi diyakini sebagai keyakinan, tidak bisa. Paling-paling akan dianggap kitab Tuhfatul Ahbab ini dengan kitab sufi gitu saja, nggak usah dipelajari materi dan isinya, nggak perlu, karena apa, aneh-aneh, nyeleneh pasti. Tapi di Indonesia ini banyak di antara generasi Habib Ba'alawi yang mempelajari kitab ini dan diyakini diterapkan di sini. Apalagi ini Habib dari markas Syihab bin Syihab. Di antaranya adalah ya termasuk Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, Romo Kiai Alwi Syihab, Romo Kiai Quraisy Syihab, dan Syihab-Syihab yang lain. Ini termasuk masih keturunan, ya, dengan Abdurrahman As-Saqqaf bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali bin Alwi
Al-Ghuyur ya bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Sebelum kita memasuki halaman Tuhfatul Ahbab ini, sejarah tentang berdirinya negara Israel sebelum 1948 diresmikan oleh David Ben-Gurion, ya, Perdana Menteri atau sekaligus Presiden Israel pertama yang memproklamasikan berdirinya negara Israel 14 Mei 1948. Peristiwanya ketika Perang Dunia Pertama sebenarnya sudah digagas ya oleh Theodor Herzl, seorang Yahudi dari Hungaria yang ingin melaksanakan sesuai dengan perjanjian Tuhan dalam kitab perjanjian lama, yakni tanah perjanjian sesuai dengan leluhurnya dulu sebelum terusir dari tanah Kan'an, dari tanah yang ada di sekitar Palestina, Israel, Lebanon, Yordania sekarang. Pas Perang Dunia Pertama, Kesultanan Islam satu-satunya, yakni Ottoman atau Utsman, Kesultanan Turki Utsmani, kalah perang. Banyak di antara wilayah kekuasaannya yang diambil alih oleh Ya'juj Ma'juj Inggris. Karena Inggris termasuk pemenang perang pada waktu itu. Kenapa Sultan Hamid II, penguasa dinasti Turki Utsmani terakhir kalinya, kalah perang melawan Eropa, koalisi Ya'juj Ma'juj? Kenapa? Karena pada waktu itu ajaran Islam di sana ya banyak diwarnai dengan ajaran-ajaran tasawuf, ajaran-ajaran sufi, sehingga syar'i dan hakiki tidak terlalu menonjol, melemahkan kekuatan kekuasaan yang ada di Turki Utsmani. Oleh sebab itu, jika ada suatu negara dikuasai oleh sufi-sufi ya yang ada, maka negara itu akan lemah. Lemah dalam hal ekonominya, lemah dalam hal persenjataan pertahanannya, lemah dalam hal kewibawaannya. Karena apa? Hanya mengedepankan hati nuraninya, tidak mengandalkan akal sehatnya. Oleh sebab itu kami sarankan kepada Pak Prabowo, jangan mengikuti permintaan dari kaum sufi-sufi, khususnya sufi-sufi yang tidak asli. Kok bisa seorang presiden ya diundang oleh tokoh sufi, dipegang ulu hati, lalu tunduk dipegang kepalanya? Itu bagaimana? Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh, nanti semuanya akan lemah. Diatur oleh sang sufi ini. Biarkan sufi berada di posisi rohani, spiritual saja, nggak usah ngurusi kekuasaan. Kalau toh menjadi watimpres misalkan, ya harus hanya menasihati demi kemaslahatan secara umum, tidak membedakan sufi atau syar'i atau hakiki atau makrifati dan lain sebagainya, tidak. Tapi kalau menitik beratkan pandangan sufi saja, maka negara itu akan lemah, mudah dikuasai, dianeksasi, ya, dikolonisasi oleh negara-negara lain yang lebih kuat. Sama seperti Turki Utsmani ini, lemah. Sultan Hamid II itu lemah, apalagi pada waktu itu juga ada pemberontakan dari Syarif Hussein, penguasa Yordania, ya, bapaknya Raja Abdullah Yordania. Ini juga turut memberontak gara-gara apa? Kebijakan ya Turki Utsmani yang tidak memihak ya kepada para pembesar dan perwakilan di wilayah kekuasaan bawahannya. Sampai Hijaz ya, Madinah, maka itu kan sampai Yaman itu kan wilayah kekuasaan Turki Utsmani sebenarnya. Tetapi pas Perang Dunia Pertama ya, persenjataan Turki Utsmani tidak terlalu maju pesat, dikalahkan oleh Ya'juj Ma'juj Inggris ya, Prancis, Italia, Bulgaria, Hungaria, apalagi Jerman Arya ya, mengasah senjatanya menyaingi Rusia atau Uni Soviet pada waktu itu.
vokalnya yang 45 itu ya, kelihatan Amerika Serikat belum lahir pada Perang Dunia Pertama itu tidak terlalu vokal. Lalu setelah itu Theodor Herzl itu merintis paham Zionis untuk mendirikan kembali tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada warga Yahudi. Karena pada waktu itu warga Yahudi menyebar ke seluruh benua Eropa, sampai ke Portugal, Perancis, ya, sampai ke Italia, sampai ke mana-mana, ke seluruh dunia. Setelah usai Perang Dunia Pertama, maka yang menguasai Palestina, ya, mulai dari Lebanon, Suriah, bahkan sebagian Yordania sampai Saudi Arabia sekarang itu Inggris. Inggris itulah Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj, Gog Magog, Joj and Majuj. Seorang bangsawan, pengusaha kaya raya dari kalangan Yahudi Inggris, yakni Leonis Rothschild, ya, menghubungi Perdana Menteri atau Menteri Luar Negeri Inggris, yakni untuk mensepakati, ya, janji kekompakan antara Kristiani dengan Yahudi, yakni Perdana Menteri Arthur Balfour yang terkenal dengan nama Perjanjian atau Piagam Balfour, yang nanti akan mendatangkan orang-orang Yahudi dari Eropa untuk kembali ke tanah perjanjian di Palestina. Palestina dalam kekuasaan Inggris, ya. Akhirnya terus bergelombang sampai ketika Nazi Hitler menguasai Jerman, banyak ancaman pembunuhan bagi warga Yahudi. Akhirnya berduyun-duyun 100.000 orang kembali ke Palestina. Tahun 1947 ini mentoknya ratusan ribu kembali ke tanah perjanjian katanya. Nah, akhirnya Arab Palestina ini berontak, apalagi ketika didukung oleh PBB yang memang pada waktu itu Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada PBB, tapi PBB juga tidak berpihak kepada Palestina, yang akhirnya dideklarasikanlah negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948. Satu hari setelah deklarasi itu, 5 negara di sekitarnya, yakni Mesir, Irak masih agak jauh sebenarnya, Suriah, Lebanon, Yordania menyerang, ya, Israel. Dikeroyok oleh 5 negara besar, Israel tetap menang. Gara-gara apa? Ya gara-gara memang dibantu oleh Inggris. Sebelumnya dilatih tentaranya oleh Inggris. Inggris itu pasukan Ya'juj Ma'juj itu sulit dikalahkan, nggak bisa dikalahkan. Wong Amerika Serikat itu ada bekas jajahnya Inggris, kan? New York itu kan gara-gara membawa nama York yang ada di Inggris, London sebelah sana, London itu ya dibawa ke sana, New York, arti York baru yang ada akhirnya dipindah menjadi ibu kota Washington DC, District of Columbia. Ini sebenarnya memalukan, ya, orang-orang Arab. Kenapa orang Arab yang sebegitu banyaknya kalah perang? Gara-gara apa? Tidak adanya kekompakan. Mereka hanya mementingkan kepentingan negaranya masing-masing. Yordania ingin jalur Gaza, Yerusalem itu dikuasai. Yang Suriah sama Lebanon ingin menguasai dataran tinggi Golan. Yang Mesir ingin menguasai semenanjung Sinai, sebelah tepinya terusan Suez itu. Yang akhirnya apa? Nggak ada kekompakan. Akhirnya kalah. Korbannya pun banyak berjatuhan dari 5 negara Arab. Irak juga begitu, Irak terlalu jauh. Yaman belum ada, nggak ada Yaman. Ikut berperang royal Israel itu nggak ada. Ini terjadi di Timur Tengah sana. Lah di Indonesia ya hampir sama. Setelah 45 kita merdeka, kedatangan Ya'juj Ma'juj Inggris ke Surabaya dan sekitarnya, seluruh Indonesia ya dicaploknya kembali, dibonceng oleh Belanda dengan tentara bayarannya Gurkha. Sama. Inggris mengacak-acak Surabaya, 16 sampai 20 ribu nyawa leluhur kita melayang di tangan mereka. Jajahan Ya'juj Ma'juj di Nusantara. Awal Pak Hari Agus. Assalamualaikum Pak Kiai, nderek ngaos, semoga Pak Kiai selalu amin, matur suwun. Waalaikumsalam Pak Hari Agus, sama-sama. Bu saya cerita,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'alawi alhamdulillah. Semakin lama semakin Allah tunjukkan siapa mereka sebenarnya. Penyuruh kebohongan dan kepalsuan nggih Bu Zainseta. Ini yang menjadi tugas Bu Zainseta adalah menyadarkan ibu-ibu muslimat dan fatayat. Begitu juga wanita Muhammadiyah. Harus disangka semuanya. Wanita-wanita PGRI kita, ya. Semuanya. Jadi harus sadar bahwa selama ini kita ini dibohongi. Kita tidak mampu menanggulangi serangan fitnahnya Dajjal yang satu ini. Apalagi nunggu Dajjal yang paling besar nanti, wah gagal gitu. Dajjal yang seperti ini aja kita masih ribut. Wah bener, Sohih Ba'alawi masih ribut. Antar kiai masih gontok-gontokan. Ini masih fitnah Dajjal yang kecil ya. Nanti fitnah Dajjal yang akbar wa tambah soro. Ambruk semua kita. Sama dengan ketika kita digoda oleh setan kelas 1 ya. Gagal kok ya. Gak usah nunggu kelas 2. Pak Pamong sebelah mana? Pak Yai, mungkin saat videonya yang buat live dapat dibuat skema atau bagan untuk memahami nasab supaya yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Gus Lukman santri gunung agar lebih mudah dalam memahami konstruksi keilmuan. Insya Allah Pak Pamungkas Pramana nanti sebagian dipotong-potong untuk videonya, video pendek nggak terlalu panjang ya. Nah, ini kan masukan nggih. Kami tampung. Matur suwun, terima kasih. Syukron katsir. Matur sekelangkung, thank you very much. Arigato. Nggih, insyaallah nggih. Nanti seharusnya kami ini seperti di kampus itu ada LCD, laptop, terus ini nanti layar gitu, nanti tinggal menjelaskan, oh ini bagannya ini, begitu. Nggih. Insyaallah kedepannya seperti itu, nggih, Pak Pamungkas Pramana. Pak Nurhadi, sudahkah Pak Kiai dihubungi Gus Zaini dan Gus Rumel? Balik mana pertanyaannya? Belum. Dan tidak, sekarang tidak, ini sudah lebih dari 5 kali 24 jam. Tidak akan pernah. Fa'ilan tafa'alu wa lan tafa'alu fattakun narallati wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Nggak akan pernah bisa. Saya nggak sombong. Karena apa, kita berbicara data kok. Kalau saya tidak berbicara data, ya fakta, realita, ya saya akan kalah sejak dulu kalah. Nggak usah ngelawan Kiai Imat. Ngelawan saja nggak mampu. Saya ngelawan saya saja nggak mampu kok. Lawan Kiai Imat. Kalau saya tumbang, silakan lawan Kiai Imat. Lewati dulu data saya. Nah, kalau sudah berhasil jebol pertahanan saya, lawan Kiai Imat. Saya nggak sombong, memang faktanya begitu. Mengapa peradaban Islam sekarang mundur kalah dengan Eropa, Rusia, Cina, Jepang, dan India? Kita ini lebih mengedepankan sufi. Sufi, orang yang masuk ke dunia sufi ya. Sufi kalau yang seimbang nggak masalah. Belum tentu orang yang kaya raya itu terus tidak ahli tasawuf, belum tentu. Qanaah itu kan macam-macam. Wong fakir qanaah ya ono, wong miskin qanaah ya ono, wong agniya ya qanaah ya ono. Tadi belum tentu, kadang orang kaya raya itu wah itu cinta harta, oh belum tentu. Mereka tidak mencintai harta, tapi dikasih oleh Allah harta. Dan belum tentu mereka tidak dermawan, mereka juga menyumbang ke sana kemari sama-sama seperti itu. Cuma nggak diketahui oleh kita. Kebanyakan, ya ini contoh tadi yang saya sampaikan, nggih. Pak Nurhadi, Turki Utsmani tumbang pada saat Sultan Hamid kedua gara-gara ngrungokno omongane sufi-sufi itu. Kalau negara kuat itu dunia mengembangkan persenjataan. Gitu loh. Ini untuk pelajaran bagi warga Arab sana. Wong nyerang Israel aja nggak kuat kok. Dikeroyok 5 negara, 6 negara loh. Gak iso tumbang. Lah Iran kemana pada waktu itu? Yaman kemana? Juga nggak jelas gitu. Nah, ini karena orang Arab itu juga pada waktu itu hanya memikirkan kepentingannya sendiri-sendiri. Nggak memikirkan nasibnya orang Islam, Palestina, Gaza, tepi barat sana. Tidak. Ya, akhirnya kalah. Nggih. Jadi kita ini kalah peradaban mundur. Nggih. Nggih. Ethiopia dapat sentuhan Israel dan Cina. Oh, jadi melimpah ruah ekspor buah dan sayur-sayuran ke luar negeri. Tidak gersang seperti dulu. Gurun yang panas itu, energi matahari itu kan listrik yang melimpah. Ditangkap dengan energi surya, dijadikan sebagai listrik, menggerakkan seperti air condition, lalu meneteskan air. Jadi akhirnya ada air yang mengalir di gurun-gurun itu, akhirnya menjadi subur dan makmur. Pointer kun, Dajjal ngomong, fayakun terjadi, yaitu langsung subur. Ya, jadi teknologi pertanian Palestina dengan Israel, menang Israel. Israel kan Dajjal sama. Kalah. Yaitu,
Jadi kita ini kalah padahal pada waktu dinasti Bani Umayyah, ya, Islam berkembang di Cordoba, ya, itu menguasai dunia. Waktu Bani Abbasiyah juga di Irak, Baghdad itu juga menguasai peradaban keilmuan yang ada di seluruh dunia. Penemu pesawat terbang pertama itu kan Abbas bin Firnas. Diuji coba kadang-kadang ngambruk, dan tiba itu. Mereka uji coba terus. Nah, saya pun akan menguji coba, saya akan terbang menggunakan sayap buatan nanti suatu saat. Saya pernah bermimpi, gimana ya manusia ini bisa dibawa oleh tidak seperti drone. Kalau drone itu kan ya terlalu ribet lah ya. Mempelajari ilmunya burung atau kelelawar ya. Kelelawar kan terbangnya nggak terlalu. Maulad Dawilah. Oh, Habib Maulad Dawilah ta? Ya Umar Mundur barang ini. Nggih, nembus ya, atap ya, sampai ke langit ya. Al-Faqih Muqaddam malah numpak kambing sampai ke Sidratul Muntaha. Nggih. Kita ini kalah gara-gara kita. Ya sebab itu kenapa kok saya mengkritik jamaah tabligh. Begitu juga Jatman ya, Jamiah Thariqah Nahdiyah Nahdlatul Ulama ya. Jangan hanya mikirkan spiritual saja. Kalau kita mikirkan spiritual nanti lemah. Dirayu oleh harta tahta kita akan ikut. Karena apa? Kadal fakru ayyakuna kufron. Ya. Kita harus kuat secara ekonomi. Ya. Supaya tidak mudah dihegemoni. Jadi jangan mengandalkan spiritual saja. Kita ambil pelajaran hikmah dari orang-orang China. Orang Cina itu nggak banyak kitabnya. Kitabnya kasunyatan, bukti nyata, bermanfaat untuk sesama. Begitu Pak Nuradi. Pak Ahmad Bakah, selanjutnya apa pendapatnya tentang Mesias atau Isa atau Imam Mahdi di akhir zaman akan melalui gerbang atau gate gerbang timur, gerbang rahmat yang akan membebaskan Al-Aqsa sebagaimana dalam Yehezkiel 44 ayat 1 sampai 3. Pak Ahmad Bakah ini ingin membuka Yehezkiel. Yehezkiel itu Nabi Hizkiel. Nah, ini kita pewang Yahudi Nasrani. Ayat piro mau nggih? 44 Yehezkiel. Ini penglihatan zaman baru nggih sebenarnya itu nggih. Jadi tidak sama. Jadi kitab-kitab itu bahasa kiasan atau mustabihat, tidak muhkamat. Jadi tidak semuanya bait suci lah. Bait suci sudah terbukti sekarang. Yerusalem itu dikuasai Israel ya, toko-toko yang maju buah-buah semua melimpah di sana itu. Nggih. Jadi mereka itu seperti kun nyadajal fayakun. 44 ayat 1 sampai 2. Nah ini pintu gerbang timur yang tertutup. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang itu tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang itu harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari sini. Ini bahasa kiasan. Ini Yehezkiel 44, surat nomor 44 ayat 1 sampai 2. Jadi bahasa-bahasa dulu itu Yerusalem itu istrinya Allah. Yang disayang Allah, dicintai Allah. Bahasa-bahasa seperti itu Isa binullah ya. Bapa di surga ya, bahasa-bahasa seperti itu nggak bisa dimakan mentah karena itu penuh dengan majas metafor, kiasan, perumpamaan. Jadi antara Mesias atau Al-Masih, Isa, Imam Mahdi di akhir zaman akan melalui gerbang gates. Kita ini tidak terlalu berkiblat ke Timur Tengah saja. Manusia sedunia itu tidak hanya berasal dari Timur Tengah. Manusia sedunia itu tidak hanya berasal dari Timur Tengah saja. Oleh sebab itu, ada peradaban-peradaban dari dan di luar Timur Tengah sana. Nah, agama Samawi, Abrahamik, dengan kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'annya itu memang berasal dari sana. Tapi kita harus tahu sejarah bahwa Nabi Ibrahim itu orang Irak. Nabi Ibrahim itu orang Irak. Nabi Adam itu pun ya kelahiran Irak sana. Jadi bisa kita pahami ya bahwa kata-kata Al-Masih atau Mesias, ada Mesias palsu, Mesias asli, Isa, Imam Mahdi di akhir zaman. Imam Mahdi itu sudah ada, sudah muncul di dunia. Ada yang bernama dan ada yang tanpa nama. Nabi Isa misi dan visinya sudah dijalankan oleh kepausan di Vatikan, ya, kepausan di Anglikan, ya, kepausan di Ortodok Rusia, Yunani, dan lain sebagainya. Sudah keluar. Jadi tidak perlu kita menunggu lagi. Bahasa-bahasa ini kan cita-cita perjanjian Tuhan terhadap Bani Israel yang dikeluarkan dari penjajahan
Firaun yang ada di Mesir sana, sehingga dijanjikan dengan tanah perjanjian yang ibarat surga. Padahal jika dilihat ya, Yerusalem yang seperti itu ada apanya? Ya karena barokna haulah, kata Allah, firman Allah. Sama seperti Bakkah itu juga barokna, diberkahi oleh Allah, mubarokah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarokah. Kalau di Yerusalem Masjidil Aqsa itu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulah. Sama-sama diberkahi. Itu yang membuat kenapa kok jadi rebutan gitu. Jadi rebutan. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Indonesia. Nggak ada apa-apanya. Jadi intinya Imam Mahdi itu sudah keluar, dan Imam Mahdi sendiri itu tidak tahu kalau dirinya Imam Mahdi. Apalagi mengangkat dirinya sendiri sebagai Imam Mahdi. Nggak bisa. Kalau memang ada orang yang mengangkat dirinya Imam Mahdi, langsung katakan, kamu bukan Imam Mahdi, kamu adalah makmum Mahdi, gitu saja. Nggak usah imam, makmum Mahdi. Ya, pengikut yang mendapatkan hidayah saja, makmum bukan imam, ya, imam sholat loh ya. Jadi begitu nih Pak Ahmad Bakkah. Jadi di Hizkel, Nabi Hizkel, surat Hizkel ya, ayat 1-3 ya, sudah saya bacakan tadi, itu sebenarnya tidak presisi, ya, tidak presisi, itu bahasa kiasi, tidak hakiki. Jadi kita harus bisa mengerti antara bahasa-bahasa ini, termasuk Yahudi tidak mengenal surga, Nasrani tidak mengenal surga, ya, Konghucu tidak mengenal surga, Hindu Buddha tidak mengenal surga. Yang mengenal surga itu hanya orang-orang Nusantara. Mohon maaf. Orang Arab mengenal jannah, orang China mengenal tian, orang India nibbana, dan lain sebagainya. Keabadian menurut agama Eropa kuno, Yunani kuno sana. Jadi beda pemahaman. Nanti kita bahas lagi pada tema yang khusus ya. Ibu Arfi Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin bahwa para habib yang ada di NKRI bertujuan merusak Islam dan mengajak umat berbuat batil supaya mereka dapat teman banyak di neraka. Karena para habib tidak takut sama Allah. Ini yang harus disampaikan, digelorakan, disuarakan terus, Bu Fadilah. Jangan bosan-bosan. Karena banyak muhibin yang masih tertutup mata, telinga, dan hatinya. Dinasihati malah tambah ngelawan. Ya, oleh sebab itu senjata yang paling kuat ya adalah keikhlasan. Kita harus ikhlas menyampaikan ini, insya Allah akan terima. Terus banyak kok yang kembali ke habitat jalan yang benar. Saya katakan, bukan karena saya, bukan karena Kiai Imat, Gus Aziz Jazuli, Said Zul, Raden Syarif Rahmat, Gus Abbas, bukan karena itu. Karena Allah yang beri hidayah kepada panjenengan. Saya bilang begitu. Yang kirim WA ke saya itu puluhan ribu. Saya tobat ya, alhamdulillah karena jenengan, bukan karena saya. Tidak. Bukan karena Romo Kiai Haji Joko Samad, bukan. Bukan karena saya. Allah lah yang memiliki hidayah itu. Kita ini hanya menunjukkan, gila, ayo buka pintunya, gitu saja. Tidak, jangan begitu. Matur suwun, terima kasih Bu Arfi Fadilah. Berkah teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesama pribumi atau kiai dan lain seperti Gus Baha, seharusnya ada utusan daerah tersebut dari kalangan PWILS untuk menyerahkan hadiah kitab-kitab dari non Ba'alawi. Mohon maaf sekedar saran, insyaallah. Nanti kami kasih masukan ke kawan-kawan seperjuangan dari PWILS untuk menyampaikan hadiah kitab karya Ba'alawi atau Fathul Ahbab ya. Kitab Al-Jawahir ya. Kitab Fuyudatul Bahril Mali ya. Nahrul Maurud. Jadi kitab-kitab karya-karya baca lah lucu. Isinya doktrin, sihir. Doktrin itu penuh dengan sihir. Mengendalikan batin, alam bawah sadar, spiritual, orang-orang yang tidak memiliki kewaspadaan. Ibu Eni Bawanti, Assalamualaikum Pak Nur. Saya selalu, benarkah ada pertemuan yang mengangkat plat G Pekalongan sebagai ketua sufi sedunia itu Israel? Itu pernyataan seorang tokoh Toreko Indonesia. Terus Ibu Eni Wibawanti, terus memang benar, sebab itu memang sudah diagendakan sejak lama. Indonesia ini mau dicengkeram, tapi alhamdulillah Allah belum langsung menurunkan ya ujian yang berat bagi kita. Ini masih setengah berat. Alhamdulillah ada kebangkitan termasuk panjenengan yang ikut bangkit untuk meluruskan. Alhamdulillah Jatman sudah lepas karena memang kesalahan mereka sendiri. Jadi nggak ada yang namanya ketua sufi dunia, itu nggak ada. Nanti kalau semuanya kiblat ke sana, Indonesia ini gagal. Sama yang disampaikan, sama persis yang disampaikan oleh
Pak Prabowo dulu 2030 gagal ya gara-gara orangnya ya kayak gini-gini ini. Pemimpinnya nggak sadar sejarah. Bupati diajak bareng-bareng, sholawatan, ayo sholawatan. Ya untuk menghargai, kumpul dengan rakyatnya. Ya bagus lah sebenarnya, tapi ada trik dan intrik yang Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur ini tidak tahu. Tidak tahu. Jadi ada tujuan tertentu. Jadi berbahaya. Ayo, kerakyatan lah. Kerakyatan, kita pimpin rakyat bersama dengan wakil rakyat, bersama-sama memakmurkan rakyat. Bersama-sama. Ayo, umat ikut serta dengan rakyat bersama-sama untuk memajukan bangsa dan negara. Ibu Felbi Juice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat Yai tentang Bapak Hadi Minallah, Padepokan bab kesucian dan mempunyai jamaah taklim makrifat? Oh, saya masih belum menelusuri ini. Waalaikumsalam Bu Felbi Juice. Kalau taklim makrifat itu yang nantang-nantang Majelis Ulama Indonesia itu saya pernah mendengar itu. Melihat juga wajahnya juga saya hafal masuk dalam memori saya. Ya, itu perlu seorang ulama yang seimbang, kalau bisa di atasnya. Oleh sebab itu Majelis Ulama Indonesia itu jangan berasal dari golongan putihan saja. PBNU juga begitu, libatkan les bumi. Ada yang abangan, campur putihan. Kalau saya kelawu-kelawu, sembarang iso. Perdukunan ya oke, ya. Syariatan, fikihiyatan ya oke, ya. Nggak apa-apa. Harusnya begitu. Jadi jangan sampai nanti tanpa ilmu Majelis Ulama Indonesia langsung menjatuhkan vonis sesat. Jangan begitu. Pelajari dulu. Menyadarkan orang yang belum sadar itu tidak bisa langsung kita fatwa sesat. Enggak. Lakukan diskusi, dialog yang intens sesuai dengan ahlinya. Oh, berarti nanti kalau misalkan taklim ma'rifat ini menyimpang, oh berarti tidak sesuai dengan ajaran syariat. Nah, mungkin ngakunya ajaran makrifat, kan taklim makrifat, kelas makrifat, pelajaran taklim, ya, memberi pengetahuan, pengertian tentang makrifat. Kemungkinan seperti itu, tetapi dasarnya kurang kuat, yang akhirnya akan tersesat. Lah begitulah aslinya itu begitu. Jadi kalau kita misalkan mendambakan tingkat yang lebih tinggi, ya, kita kuliah tanpa harus sekolah SD dulu, ya jomplang, gak bisa. Kita mau naik ke lantai 4 kok agak melalui lantai 1 yang mencolot, kan ya keberatan nanti. Berat itu, berat. Jadi misalkan Bapak Hadi Minallah Padepokan bab kesucian itu bagaimana? Saya masih belum berani memutuskan ini, Bu Felbi Juice. Kalau masalah taklim ma'rifat itu menurut syariat jelas tidak benar. Nih, tapi kalau menurut hakikat dan makrifat kemungkinan ada benarnya, tetapi jangan sampai menyampaikan kebenaran pada orang yang belum kelasnya. Kalau toh yang belum kelasnya harus diberi pengertian dulu, dibimbing dari bawah syariatnya gitu loh. Syariat dulu, hakikat, tarikatnya itu, lalu makrifat. Begitu. Nah, makrifat itu juga berversi, bervariasi. Zaman sekarang ini sebenarnya tidak perlu ditakuti lagi seperti dulu ketika para wali khawatir terhadap ajarannya Syekh Lemah Bang, Syekh Abdul Jalil tentang al-ittihad misalkan. Sebenarnya disampaikan dengan penyampaian yang mudah dipahami dan tidak sampai melanggar syar'i, itu saja, enak. Karena apa ya? Anggaplah ini sebagai warna-warni dalam Islam ini. Jadi Islam itu sejak dulu ya ada yang begini ada begitu. Kalau di Demak, di Ngamel itu putihan, yang di Pantura itu putihan, kalau yang di pedalaman itu abangan. Beda ketika di Pajang, Mataram Islam, ya, sampai Kasunanan, Kasultanan, Mangkunegaran, Paku Alaman, itu beda. Beda. Kebanyakan tercampur baur dengan ajaran lama. Lebih banyak condong ke ajaran Mbah Sunan Kalijaga dengan Mbah Syekh Lemah Bang. Ya, berkiblat pada Al-Hallaj sana, sama seperti Ibnul Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyahnya. Begitu, Bu Felbi Juice. Jadi belum tentu sesat. Ya. Salam. Assalamualaikum. Maaf keluar dari tema. Mau bertanya, hukum jual beli melalui sistem lelang, bagaimana hukumnya menurut Islam? Terima kasih. Ya sah-sah saja. Karena hukum fikih itu dinamis sepanjang masa. Jual beli menurut lelang yang penting sudah sesuai dengan standar hukumnya, hukum negaranya, hukum administrasi yang diakui, disepakati bersama dan sesuai dengan hukum syar'inya juga. Jadi jual beli menurut lelang enggak masalah, misalkan jual beli rumahnya. Yang penting kan jelas asal usulnya, cek BPN-nya, status hukumnya seperti apa.
Ya, SHM-nya itu apakah ada duplikatnya, dobelnya, ahli warisnya mana? Nggak apa-apa. Yang penting kalau bisa hindari lelang-lelang yang menyakiti hati pemilik pertamanya. Misalkan, karena kalau lelang itu kan mesti dilelang murah. Rumah harga 1,M dilelang oleh bank paling 400 juta. Pembukaan pertama loh, demi mengembalikan modalnya bank tersebut. Nah, kalau jenengan ikut-ikutan di situ, nanti jenengan akan bahagia di atas derita saudaranya, saudara panjenengan. Kalau lelang otomotif nggak masalah, tapi kalau lelang properti usahakan yang hati-hati, dicermati, jangan sampai menyakiti, karena itu nanti akan ada unsur mendalimi. Hukum jual beli melalui sistem lelang, bagaimana hukumnya menurut Islam? Kebanyakan lelang itu kan gurul. Peserta lelang itu kebanyakan dari orang-orang mereka. Sama seperti lelang ikan nelayan dulu. Mobil dijual asli harga 200 juta, mulai harga 80 juta. Ikut lelang kocok-kocoknya dewe. Seperti bermain sandiwara. Kalau beneran nggak masalah. Lelang terbuka, nah, itu nggak masalah. Nah, lelang tertutup jangan, Mas Anom, jangan. Saya sendiri tahu lelang aset di kantor saya itu juga begitu. Ternyata orang dalam semua. Orangnya itu luar, tapi koneksi dengan orang dalam. Mas, ini sekian, kenal sampai itu, nanti fee-nya sekian saya. Itu sama. Ya, rel kereta api PT KAI ya dilelang semua, orang dalam semua. Sama saja. Oleh sebab itu hati-hati, kalau memang jual beli melalui sistem lelang itu harus benar-benar jeli dan hati-hati, Mas Anom. Walaupun sah belum tentu tidak ada unsur mendalimi loh. Kadang-kadang sah menurut hukum administrasi, tapi kadang tidak sah menurut hukum Islami. Jadi hati-hati, tetap hati-hati, sah. Dan nah, nanti sama seperti membeli ketela, ya, sama dengan bagai membeli kucing dalam karung nanti. Membeli ketela ketemu sungguh nggak ngerti, nggak boleh sebenarnya menurut ilmu fikih itu membeli barang yang tidak dilihat langsung oleh mata telanjang itu nggak boleh. Melihat nebas ketela pohon, nebas kacang tanah, nggak diketahui. Paling contoh satu tok nih ya nggak bisa. Kalau padi kan jelas, jagung kan jelas. Tapi kalau yang tidak bisa dilihat itu yang tidak jelas, tidak boleh nih. Paling halu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Dayak siap hadir. Nyimak Kiai. Semoga Kiai selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Matur suwun, terima kasih. Dari Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Jadi Kak Saruga, swargo. Jadi Dayak pedalaman itu terkoneksi dengan Jawa kuno. Oleh sebab itu banyak wanita-wanita Dayak itu yang senang dinikahi oleh wong Jawa sing kalem itu. Mohon maaf ini bukan rasis, tapi ini berdasarkan penelitian. Lah antara Jawa dengan Dayak itu tuan di tua Jawa. Antara Melayu dengan Jawa itu tuan di wallahu alam. Antara Malaysia dengan Sumatera itu tuan di wallahu alam. Tapi tua Sumatera, Melayu Sumatera. Karena yang menguasai Malaysia ya itu orang-orang dari Aceh, dari Riau, dari Medan, dari Sumatera Barat, Padang itu, dari Palembang, dari Jambe, begitu. Terima kasih. Oke, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Selalu ingat kepada Allah yang Maha Kuasa. Kalau menurut bahasa Maduranya ya, engak singko besah. Engak seko besah. Sing kuwoso. Eling maring sing moho kuwoso. Nah, begitu. Engak singko besah. Basengat Kak Jubata. Madura Dayak saudara. Enggak usah musuhan lagi. Memalukan sak bangsa kok musuhan. Pak Rifangga, saya sering berdebat dengan muhibbin. Ketika mereka tidak bisa membantah dengan data dan referensi, maki-maki jadi solusi. Nggih, Pak Rifangga. Ya paling framing. Framing. Tuang suruh wong WA saya jelas masih standby ini. Kirim WA ke saya. Saat dunia nggak ada, saya dimarahi guru saya gara-gara ini. Nanti Kiai nggak bisa tidur, ini bener. Saya ngecas HP ini 2 jam langsung habis ya. Bener ternyata, mau saya ganti nanti saya khianat nomor saya. Nah, sudah saya siapkan, nggak ada. Saat dunia berani berbagi nomor HP itu nggak ada yang berani. Supaya apa? Simple gitu loh. Kirim data nggak perlu email, admin ini sulit. Waduh, kayak WA, PDF saya simak.
Anaknya Ali Al-Hadi itu ada berapa yang berketurunan? Ya jelas ya. Muhammad Az-Zaki ya bin Ali Al-Hadi itu anaknya berapa? Ya keturunannya siapa? Ja'far kah? Atau Muhammad lagi? Atau Ali lah? Kirim ke saya. Enak. Paling ya framing. Nggih, sama Pak Arif Angga. Bintang kebenaran. Saya itu bertanya-tanya ya Nur, kenapa nama Bahalawi ya itu saja? Mulai dari leluhurnya sampai sekarang, kalau nggak Alwi, Ahmad, Muhammad, Husain, Hasan, mirip semua. Nggih, kayak nggak ada nama lainnya. Jadi sulit membedakan. Itulah yang namanya sajaroh. Sajarotil khuldi. Itu bukan buah khuldi, tetapi pohon keabadian dalam hal keturunan. Aslinya tuh ini yang dimakan Nabi Adam itu adalah sesuatu yang membuat keturunannya secara terus-menerus kholidinafiyah, seperti pohon. Ada akarnya, ada pohonnya, ada rantingnya, ada daunnya. Inilah yang namanya syajarah al-khuld. Ya, termasuk di antara nama-nama itu kembali lagi Ali dan Hasan. Oleh sebab itu di kalangan mereka ada istilah Ali. Ali siapa? Ali As-Sajjad. Oh, berarti Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Misalkan Ali Al-Ashqar An-Nazu'. Oh, berarti bukan Ali Al-Ashqar Asy-Syairazi Al-Balkhi. Ya, bukan. Oh, berarti Ali siapa ini? Ali Al-Asghar. Oh, beda lagi. Muhammad Al-Akbar, Muhammad Al-Asghar. Oh, beda lagi. Hasan As-Sani, Hasan Al-Awal, Alwi Al-Awal, Alwi As-Sani. Oh, bolak-balik muter. Nah, Jawa wakeh. Ya, paling banyak ya. Wajahnya orang Indonesia itu paling sulit ya, karena wajahnya beda-beda. Kalau wajah orang Eropa, orang Arab kan mirip-mirip ya, itu saja. Orang Afrika ya mirip itu saja. Nah, begitu. Jadi nama juga begitu, ya. Nama juga begitu. Jadi kayak nggak ada yang lain, nggih.